Barakallah, barakallah. Ayo kita buka dengan sholawat satu kali ya. Salatullah, salamullah ala Taha. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad. Takbir. Boleh takbir? Tidak radikal ya? Oh ya, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ada satu hadis ya. Perhatikan Bapak Ibu, ada hadis. Hadis ini sudah terkenal. Hampir semua orang Islam tahu hadis ini, apalagi imam masjid. Saya yakin tahu, apalagi beliau. Hadisnya sudah terkenal, familiar. Hadisnya ini sahih, riwayat Bukhari, Al-Bukhari dalam kitab iman ya, bab ciri-ciri orang munafik nomor 33, atau yang diriwayatkan oleh Muslim sama di kitab iman bab sifat-sifatnya orang munafik nomor 59. Bunyi hadisnya begini, ayatul munafiqi salasa, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Semua orang tahu hadis ini. Idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddasa kadzaba, kalau ngomong bohong. Kalau bicara dusta. Ah, itu berarti munafik. Yang kedua, ciri-cirinya kalau janji diingkari. Nggak tepat janji orangnya, itu orang munafik. Yang ketiga, kalau dipercaya, dikasih amanah, dia berkhianat. Itu orang-orang munafik itu. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Nah, orang munafik ini, perhatikan, misalkan ini depan, ini tengah, ini belakang. Orang munafik ini mau diletakkan di mana? Pasti hancur. Diletakkan di depan, maka dia akan menyengsarakan orang yang di tengah atau yang di belakang ini. Sengsara semua orang di belakangnya itu. Kalau orang munafik itu dijadikan pemimpin, nggak usah jauh-jauh. Suami kan pemimpin. Kalau suaminya munafik, anak istri sengsara. Lurah, apa kalau orang Jawa lurah, kalau orang sini apa? Kepala desa. Kalau lurahnya munafik, kampungnya, desanya celaka, rakyatnya celaka. Nah, ini kalau diteruskan nanti bahaya ya. Oke. Kalau diletakkan di depan, dijadikan pemimpin, maka dia akan menyengsarakan rakyatnya, ya bawahannya. Oke, kalau orang munafik ini diletakkan di tengah, maka dia akan membentur-benturkan, dia akan mengadu domba, baik yang di depan, baik yang di belakang. Dia adu domba, dibentur-benturkan. Kalau orang munafik ini diletakkan di belakang, dia akan merongrong, menghancurkan kewibawaan orang yang di atas. Orang munafik ini
dimanapun berada rusak Pak, bahaya. Nah tapi begini, semua manusia cenderung punya rasa munafik. Saya punya munafik. Saya bukan malaikat, Anda bukan malaikat. Semua manusia punya potensi menjadi orang munafik. Minimal membohongi istrinya, minimal membohongi anaknya. Selingkuh itu kan berarti mengkhianati amanah istrinya. Kan berarti munafik itu. Minimal begitu. Tetapi Pak Dato kerjanya di rumah aja lah. Wira swasta ya, rakyat umpama rakyat ya. Perhatikan, kalau Pak Dato saya munafik dalam tanda petik, maka kemunafikan saya, kemunafikannya Pak Dato itu tidak ada rakyat yang jadi korban. Paham? Pak Dato munafik itu tidak ada rakyat yang jadi korban, nggak ada rakyat yang kelaparan, nggak ada umat yang berantem, nggak ada umat yang dirusak. Negara nggak akan rusak gara-gara kemunafikannya Pak Dato ini. Begitu Pak. Ya dosanya urusan dia sama Allah. Tapi perhatikan, kalau menteri umpama ini ya, Menteri Agama, umpama ini, Mendagri, Menpora, Menko Polhukam, Presiden, ulama, umpama ini. Kalau orang-orang yang saya sebut tadi itu munafik, maka rakyat akan jadi korbannya. Negara akan jadi korban, umat akan jadi korban. Kalau Pak Dato munafik, gak akan rusak negara. Gak sama Pak. Ya, tapi alhamdulillah Anda hidup di negara yang namanya Indonesia. Alhamdulillah, presidennya, menterinya, ulamanya semua jujur, baik. Senin Kemis puasanya, duha nggak libur, tahajud istiqomah, kalau ngomong nggak pernah bohong, bahkan nggak pernah tidur malam karena mikirkan rakyatnya, nggak pernah makan enak karena mikirkan rakyatnya. Beruntung Anda hidup di Indonesia ya, presidennya, menterinya semuanya soleh soleha semuanya. Amin. Katanya siapa? Gus Nur. Barakallah. Takbir. Bapak Ibu saya persingkat. Perhatikan surat Al-Baqarah. Kalau salah tolong ingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Terus Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Bukan nanti di rumah itu surat Al-Baqarah itu. Ada orang munafik. Kalau ketemu orang beriman ngomong begini, aku beriman loh. Tapi kalau ketemu setan, aku setan loh. Bahaya Pak orang munafik itu. Bu, jangan cari suami orang munafik. Jangan cari menantu orang munafik. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Perhatikan Ustaz, orang-orang munafik itu takut ya, takut kalau diturunkan ayat, diturunkan surat yang menggambarkan suasana hati mereka, yang menggambarkan apa-apa yang tersembunyi di hatinya mereka. Orang-orang munafik takut. Nah, katakan kepada mereka, hei orang-orang munafik, teruskan kamu mengolok-olok Allah dan Rasulnya, maka aku akan katakan apa yang kamu takuti itu.
Paham tidak ayat ini? Oh subhanallah. Teruskan hei orang-orang munafik, teruskan. Teruskan kamu mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Terus ayat ini disambung terus ini. Dilanjut Pak. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau. Katakan, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya kamu bersenda gurau? Mengolok-olok Allah dan Rasul gitu loh maksudnya. Ada nggak sekarang orang seperti itu? Nabi Muhammad dibuat main-main gitu, dihina-hina bahkan. Ada ya? Sudah gitu ada yang bela siap mati katanya. Astagfirullahaladzim. Makanya Bapak Ibu agak saya percepat. Indonesia ini sekarang pertama ini orang munafik subur. Kedua, orang-orang asobiah. Apa asobiah itu? Taklid buta kepada kiai, taklid buta kepada ormas. Jadi kalau agamanya dihina, agamanya Islam, tapi kalau agama Islamnya dihina, diam, pura-pura buta dia. Kitabnya Al-Quran, tapi kalau Al-Qurannya dihina, dinista, diam, tidak marah, diam, pura-pura buta dia. Agamanya Islam, nabinya Muhammad, tapi kalau nabinya dihina, diam, pura-pura buta dia. Itu agama dihina diam, Al-Quran dihina diam, suara azan dihina diam. Nah, tapi begitu kiainya dikritik baru marah dia, siap mati demi kiai katanya. Ah coba, padahal kiainya salah. Yang namanya salah harus dihukum. Nabi Muhammad bersabda, seandainya anakku sendiri yang mencuri, aku sendiri yang memotong tangannya. Loh, kalau kamu siap mati demi kiaimu, umat Islam dan saya siap mati demi Rasulku. Kan gitu saudaraku. Kalau ormasnya dihina, marah. Jadi ormasnya lebih mulia daripada agamanya. Awas, jangan menghina ormasku, kualat kamu nanti. Apa kualat itu? Bahasa sini apa kualat itu? Apa? Celaka. Awas kalau kamu menghina ormasku. Awas kalau kamu macam-macam sama kiai-kiaiku. Celaka kamu nanti. Ormas kiai dalam tanda petik oknum tidak akan bisa mencelakai orang. Tidak akan bisa ngualati orang. Kalau kamu menista Nabi, kamu menista Al-Quran, maka kamu akan kualat, kamu akan celaka. Kalau ormas itu enggak, agamaku Islam. Enggak ada agama Muhammadiyah, enggak ada. Agama NU enggak ada, yang ada agama Islam. Islam di atas segala-galanya. La ilaha illallah. Itu yang benar saudaraku. Yang pertama orang munafik, yang kedua orang asobiah. Banyak sekarang ini, penjilat. Nah makanya saya kasih kabar Anda, suka nggak suka Anda terima saja, Indonesia sedang diazab sama Allah, sudah diazab sama Allah, dan akan terus berlangsung azabnya. Ya mudah-mudahan Anda diselamatkan sama Allah. Itu intinya, intinya itu. Kalau gempa, tsunami, puting beliung, kalau orang beriman melihatnya dua-duanya, ya satu sebagai fenomena alam, tapi kedua itu sebagai azab, sebagai teguran. Tapi kalau orang munafik, orang liberal, orang sekuler, enggak, ya sudah gempa ya gempa, mau diapain, ya paling lempengannya bergerak, kan begitu. Tapi kalau orang beriman enggak, ini jangan-jangan teguran, ini jangan-jangan ujian, ini jangan-jangan azab. Gitu kalau orang beriman, ada perenungan. Tapi kalau penjilat, jongos, munafik, liberal, enggak. Puting beliung, ya sudah puting beliung mau diapain, gitu Pak. Nah sekarang ada wabah ular di Jember sama di Bogor kalau saya nggak salah tuh. Jadi satu kampung geger
banyak ular kobra masuk ke sepatu-sepatu, ke rumah-rumah itu. Besok ada wabah apa lagi saya nggak tahu. Mulai dari Palu, tsunami di Banten, puting beliung di mana itu, di Bogor, di Cirebon, di Malang, Jawa Timur, Dukhon di Jambi, kabut itu, wabah ular, apalagi Solo Selatan banjir, tadi malam di Kulawi, di Sulawesi mana Kulawi itu? Sulawesi Tengah lagi itu masih banjir bandang, banjir lumpur. Nggak tahu nih besok apa lagi nih. Ini azab, ini teguran. Nah, nggak apa-apa. Yang penting mudah-mudahan Anda diselamatkan. Cara mati ada dua, tapi di alam barzah nanti juga ada dua. Jadi gini misalkan tak kasih contoh paling sederhana. Bapak ini koruptor, umpama ya, koruptor, umpama ini. Yang ini tidak koruptor. Sama-sama naik pesawat. Terus Allah marah sama orang ini koruptor ini, aku azab ini. Biar pesawatnya celaka masuk laut. Gara-gara satu orang koruptor ini diazab, pesawatnya masuk laut. Penyebabnya satu penumpang ini, tapi ada 100 penumpang yang tidak ikut dosa, tidak ikut korupsi, ikut mati. Termasuk bapak ini. Pertanyaannya, begitu mati apa derajatnya sama antara bapak ini sama bapak ini? Tidak sama. Begitu loh maksudnya. Yang ini masuk neraka tanpa hisab, yang ini masuk surga tanpa hisab. Begitu Pak. Sama-sama mati. Yang satu ahlun nar, yang satu ahli surga. Tsunami datang, tenggelam desanya. Gara-gara lurahnya munafik. Gak apa-apa, lurahnya masuk neraka tanpa hisab, rakyatnya masuk surga tanpa hisab. Indonesia ditenggelamkan sama Allah, gak apa-apa. Presidennya masuk neraka tanpa hisab, menteri-menterinya masuk neraka tanpa hisab, koruptornya masuk neraka tanpa hisab, Anda masuk surga tanpa hisab. Makanya saudaraku, ayo jangan diam. Jadilah penduduk-penduduk langit. Tidak dikenal manusia tapi dikenal malaikat, dikenal Allah gitu loh. Perbanyak amal ibadah, nyapu masjid tiap pagi, nyapu masjid tiap pagi. Pahalanya untuk Indonesia ya Allah gitu loh.